Oke, hari ini kita akan selami kitab yang paling pendek di seluruh perjanjian lama. Namanya Obajah. Cuma 21 ayat loh, pendek banget jadi sering banget kelewat. Tapi, jangan salah, di dalamnya itu ada diagnosis yang wow, tajam sekali tentang kondisi hati kita, hati manusia. Ini bukan cuma cerita sejarah kuno ya, ini ibaratnya kayak pembedahan spiritual yang presisi banget. Coba deh, renungkan sebentar. Pernah nggak Anda menyimpan dendam yang dalam banget? Saya nggak ngomongin soal kesal-kesal biasa ya. Ini soal dendam yang udah berakar, yang tumbuh dari luka pengkhianatan. Mungkin dari orang yang harusnya jagain Anda. Nah, rasa sakit sama amarah yang membara kayak gitu, itulah bisa dibilang denyut jantung dari kitab Obajah. Nah, biar ngerti ceritanya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke awal mulanya. Ingat Yakub dan Esau, mereka kan saudara kembar. Persaingan mereka inilah yang jadi cikal bakal dua bangsa besar, Israel dan Edom. Dan ini kuncinya nih. Alkitab itu nggak pernah loh bilang Edom itu musuh. Mereka itu kata dalam bahasa Ibrani untuk saudara-saudara. Jadi ini bukan sekedar konflik politik antar negara, ini tragedi keluarga. Jadi bangsa Edom ini mereka membangun peradaban mereka di tempat yang luar biasa, namanya Seir. Bayangin, sebuah benteng alami di pegunungan. Geografi ini benar-benar membentuk cara mereka melihat dunia. Ibu kotanya itu dipahat langsung dari tebing-tebing batu karang. Keren banget kan? Ini yang bikin mereka merasa, wah kita nggak terkalahkan, aman, mandiri, nggak ada yang bisa sentuh. Tapi justru keamanan fisik inilah yang jadi sumber penyakit rohani mereka. Obajah punya nama khusus buat penyakit ini, Zedon. Nah, ini bukan sekedar bangga biasa ya. Ini keangkuhan yang udah bengkak, kayak ilusi merasa diri lebih besar dari yang sebenarnya. Tuhan sendiri bilang di ayat 3, keangkuhan hatimu telah menipu engkau. Lihat, jadi sombongnya ini bukan cuma gejala, tapi dia adalah penipu yang aktif memutarbalikkan realitas mereka. Nah, ini dia inti masalahnya. Mereka lihat benteng batu mereka yang kokoh, terus mikir kita ini abadi. Mereka lihat kekuatan tentara mereka, terus nanya, siapa yang bisa nurunin kita ke tanah? Itu bukan pertanyaan biasa lagi. Itu udah jadi tantangan. Tantangan yang dilempar langsung ke hadapan Tuhan. Lalu, tibalah momennya, tahun 568 sebelum Masehi. Babilonia berhasil menembus tembok Yerusalem. Bait suci, jantung spiritual Israel, simbol kehadiran Tuhan, ludes terbakar jadi abu. Wah, itu hari kiamat buat Israel. Dan di seberang sana, di atas gunung mereka yang aman, Edom, saudara mereka, dihadapkan pada satu pilihan penting. Nah, apa yang mereka pilih selanjutnya itu bukan cuma satu tindakan, bukan. Ini kayak sebuah spiral kejatuhan moral. Dan Obajah dia memetakannya dengan sangat rinci, kayak diagnosis dokter gitu, di ayat 11-14. Sebuah proses kemerosotan dalam 4 tahap. Ini dia tahapannya, berdiri menjauh, lalu bersukacita, lanjut menjarah, dan puncaknya menjebak. Perhatiin deh eskalasinya, dimulai dari cuek nggak peduli, terus naik level jadi menikmati penderitaan orang lain, naik lagi jadi cari untung dari situ, dan puncaknya kekejaman yang aktif. Setiap langkah ini membuka pintu buat langkah berikutnya yang lebih gelap lagi. Oke, tahap pertama, menurut ayat 11, berdiri menjauh. Jadi, Edom ini nggak ikut nyerang loh, mereka cuma nonton dari benteng mereka yang aman, sementara Yerusalem, kota saudara mereka, terbakar. Tapi dengerin ini, di mata Tuhan, sikap pasif itu adalah sebuah tindakan. Dengan nggak menolong saudara sendiri, mereka itu sama saja berpihak pada musuh. Diamnya mereka adalah persetujuan. Lanjut ke tahap 2, di ayat 12, bersukacita. Kata dalam bahasa Ibraninya itu bukan cuma melihat, tapi artinya memandang dengan puas. Jadi, mereka bukan cuma nonton, mereka menikmatinya. Mereka lihat penderitaan saudara mereka dan ngerasain semacam kepuasan yang jahat. Di Alkitab, sikap kayak gini disebut kekejian. Dari sekadar nonton sambil seneng-seneng, mereka lanjut ke tahap 3 di ayat 13, cari untung. Edom lihat tragedi saudaranya ini sebagai peluang ekonomi. Gila kan? Mereka nyelinap masuk ke kota yang udah hancur itu, terus menjara apa aja yang tersisa dari rumah-rumah saudara mereka. Mereka ini ibaratnya jadi pemakan bangkai di atas penderitaan keluarga sendiri. Dan ini titik terendahnya. Dijelaskan di ayat 14. Waktu orang-orang Yehuda yang udah putus asa coba kabur menyelamatkan diri, Edom malah nungguin di persimpangan jalan. Mereka nangkepin para pengungsi, ingat ini saudara mereka sendiri, terus mereka serahin lagi ke algojo-algojo Babilonia. Coba bayangin, lari cari perlindungan ke kerabat, malah dikhianati. Oke, jadi dari tadi kita bahas hari kemalangan Yehuda dan hari pilihan Edom. Sekarang,
Obadiah mengalihkan fokus kita. Ada hari yang lain. Namanya Hari Tuhan. Hari di mana semua perhitungan bakal dilunasi. Nah, di sini prinsip keadilan ilahi itu dijelaskan dengan sangat gamblang. Dengerin ya, ini bukan soal karma yang nggak punya pribadi. Bukan. Ini adalah tangan Tuhan yang aktif, yang personal, yang memastikan apa yang Edom tabur itu juga yang bakal mereka tuai. Keadilannya itu sempurna dan setimpal. Dan di sini ada ironi teologis yang luar biasa banget. Kata kerja Ibrani untuk kembali di ayat 15 itu adalah syuf. Tahu nggak? Syuf ini akar kata yang sama untuk pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Jadi kata yang harusnya bisa jadi jalan keselamatan buat Edom, malah jadi mekanisme penghukuman mereka. Apa yang mereka lakukan? Syuf kembali ke kepala mereka sendiri. Kalau aja kitab ini berhenti di penghukuman, pesannya bakal suram banget kan? Tapi ternyata enggak. Tiba-tiba di ayat 17 pemandangannya bergeser, dramatis banget. Dari gunung keangkuhan Edom, kita pindah ke gunung yang lain, Gunung Sion. Dua gunung ini mereka mewakili dua cara hidup yang fundamental, yang beda banget. Gunung Esau itu jalannya dunia, mengandalkan kekuatan diri, sombong, dan ngerasa aman padahal palsu. Gunung Sion itu jalannya Tuhan, bergantung sama Dia, rendah hati, dan pembebasan yang datang cuma sebagai anugerah. Dan coba deh perhatikan apa yang Tuhan janjikan di Gunung Sion. Dia itu nggak cuma ngebalikin apa yang hilang. Nggak, dia melampauinya. Orang yang diusir bakal punya tanah lagi, yang dijarah bakal dipulihkan dengan berkelimpahan. Pola Tuhan itu selalu sama. Pemulihan dari Dia selalu lebih besar daripada kerugiannya. Pola ini mencapai puncaknya di kayu salib. Coba pikirkan, Yesus secara pribadi mengalami setiap tahap kejahatan Edom ini. Dia ditinggalkan sama teman-temannya, dia diejek dan disoraki sama orang banyak, pakaiannya dijarah, dan dia dijebak, diserahkan oleh orang terdekatnya. Dia menyerap seluruh spiral kejahatan itu untuk menghancurkannya selamanya. Jadi kisah kuno ini pada akhirnya kan sebuah cermin ya. Diagnosis untuk Edom itu ternyata diagnosis juga buat kita. Pertanyaannya sekarang jadi sangat pribadi. Di gunung mana kita sedang membangun hidup kita? Coba kita bayangkan, ada seseorang sebut saja Sarah. Dia pindah dari gerejanya karena ada konflik yang menyakitkan. Beberapa waktu kemudian, dia dengar gereja lamanya itu kena skandal. Apa reaksi pertamanya? Jujur, ada rasa puas yang tersembunyi. Nah kan, gitu. Di momen itu, dia sadar, wah saya lagi ada di tahap kedua, bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Tanpa sadar, dia lagi berdiri di Gunung Esau, memandang rendah runtuhan orang dari benteng kebenarannya sendiri. Terus gimana caranya kita turun dari gunung itu? Ada 3 langkah praktis nih. 1. Akui dendamnya, jangan disembunyiin. Sebutkan namanya, lukanya apa. 2. Doakan doa syuf tadi. Serahkan hak untuk menghakimi itu kembali kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini urusanmu, bukan urusanku. Dan ketiga, lakukan 1 tindakan Gunung Sion. 1 aja. Mungkin tolak untuk ikut nyebarin gosip, atau kirim pesan yang menguatkan. Setiap pilihan kecil untuk berbelas kasihan, itu adalah 1 langkah turun dari Gunung Esau menuju Gunung Sion. Dan ini membawa kita ke kalimat penutup yang luar biasa. Pada akhirnya, semua kerajaan yang dibangun di atas kesombongan, di atas kekuatan diri sendiri, bakal runtuh. Gunung Esau bakal jadi debu. Tapi kerajaan itu akan menjadi milik Tuhan. Bukan milik Babilonia, bukan milik Edom. Milik Tuhan. Jadi, setelah kita melihat peta hati ini dengan begitu jelas, ya, pilihannya kembali ke kita. Di sini, saat ini juga. Gunung keangkuhan yang menipu, atau gunung pembebasan yang memulihkan? Gunung mana yang Anda pilih untuk didiami hari ini?